Dalam kehidupannya, Yuki sangat sial terhadap wanita. Pertama, ia sangat tidak diperdulikan oleh ibu kandungnya. Lalu, ia juga sangat dibenci oleh kakak satu-satunya. Dan ketika Yuki memiliki harapan dengan teman masa kecilnya, di mana Yuki merasa ia sangat dicintai oleh Suzurikawa. Tapi tiba-tiba saja ia berpacaran dengan kakak kelasnya. Bahkan di masa patah hatinya, ia bertemu dengan seorang gadis yang dia anggap dapat menyembuhkan patah hatinya. Tapi ternyata ia sangat jahat karena menjadikan Yuki sebagai korban prank. Yuki bahkan berpikir ia benar-benar sangat sial dengan semua wanita, dan berpikir mungkin saja ia berasal dari dunia lain, dan mungkin saja kesialan terhadap wanita merupakan hasil karma dari tindakannya. Yuki benar-benar tidak mengerti tentang hubungan yang intim dengan orang lain dan merasa sudah menyerah akan hal itu. Itulah kenapa Yuki tidak benar-benar mengerti situasi saat ini. Gadis-gadis yang selama ini membuat Yuki trauma tiba-tiba mendekatinya secara intim dan bingung kenapa mereka bertengkar. Kamishiro menyindir Suzurikawa untuk tidak mengganggunya karena ialah pertama kali mengajak Yuki berbicara. Begitu juga sebaliknya, Suzurikawa juga menyindir Kamishiro karena saat ini ia mengajak Yuki untuk makan bareng dan berharap untuk tinggalkan mereka berdua. Tapi bagi Yuki, ia tak terlalu suka dengan suasana saat ini. Dalam hatinya, Yuki berharap mereka berdua segera menyelesaikan pertengkaran mereka dan ingin melanjutkan makan siangnya sendiri saja. Tiba-tiba, Koki bertanya soal klub yang ingin diikuti Yuki, dan itu membuat Kamishiro sangat bersemangat. Tapi Yuki malah memarahi Koki karena tak dapat membaca suasana. Kamishiro yang sangat bersemangat langsung menanyakan Yuki pastinya akan bergabung dengan klub basketball seperti sebelumnya, dan pastinya Kamishiro akan kembali menjadi manajer klub basketball. Tapi itu membuat Yuki teringat traumanya ketika SMP sebelumnya dan berusaha untuk menghindarinya karena itu mengingatkan kembali akan traumanya. Yuki pun berkata ia tak lagi bermain basket dan itu membuat wajah Kamishiro berubah. Kamishiro tak percaya akan hal itu, tapi Yuki mengatakan kalau semuanya sudah berakhir karena ia merasa tak memiliki motivasi untuk bermain lagi. Tapi Kamishiro mencoba meyakinkan Yuki bermain lagi, apalagi mengingat betapa bekerja kerasnya Yuki ketika SMP dulu. Yuki pun berkata apa yang didapat dari hasil kerja keras itu. Kamishiro pasti mengerti apa yang terjadi terhadap Yuki, dan itu membuat Yuki kaget dan menjadi sedih, dan terdapat rasa penyesalan terdalam menghampiri Kamishiro. Dengan pandangan yang sangat kelam seperti penuh kegelapan, Yuki berkata kepada Kamishiro untuk berhenti bersikap seperti itu, bersikap bersimpati atau mengasihani Yuki. Tapi Kamishiro dengan tegas menjawab bahwa perasaan yang ditampilkan saat ini berbeda, benar-benar berbeda. Kamishiro menangis mengingat tindakannya dulu. Ia tidak bermaksud bersikap bersimpati yang mana malah menyakiti Yuki. Yuki pun langsung mencoba bersikap ceria sambil berkata, mana mungkin orang sepertinya bergabung ke klub basketball. Satu-satunya klub yang akan diikuti adalah klub pulang ke rumah alias nggak ikut klub manapun. Tapi Koki masih mencoba mengajak Yuki untuk ikut ke klub basketball. Tapi Yuki sudah memutuskan untuk tidak ikut klub manapun, dan Koki pun memutuskan mengikuti Yuki juga. Yuki pun pergi meninggalkan kelas. Tapi Kamishiro mencoba menahan Yuki. Yuki pun berbalik melihat Kamishiro, tapi dengan wajah yang penuh kesedihan sambil berkata untuk berjuang menjadi manajer klub basketball. Kamishiro tak bisa menahan rasa sakitnya serta penyesalannya dan menangis dan berharap semua bisa seperti dulu kala, di mana Yuki tidak memanggil Kamishiro tetapi memanggil nama aslinya. Tapi nasi sudah menjadi bubur dan Kamishiro benar-benar menyesali tindakannya dulu. Ketika Yuki meninggalkan kelas, ia melihat sekitar sekolah dan melihat murid-murid lain berjuang dengan sekuat tenaga dengan klubnya. Itu juga mengingatkannya ketika di SMP. Ia juga berjuang sangat keras dengan basketball. Tapi sebanyak apapun bekerja keras, sebanyak itu pun juga ia merasa kehilangan. Meskipun ia bermain sekarang, tapi itu tidak sama seperti sebelumnya. Yuki pun berkata untuk tidak lagi memikirkan masa lalu dan lebih memilih untuk ke kantin saja. Dan ketika kembali ke kelas setelah dari kantin, tiba-tiba Suzurikawa mendekati Yuki sambil mengajak makan siang bareng. Tapi Yuki berkata untuk jangan berinteraksi dan terlibat dengannya. Suzurikawa heran kenapa Yuki mencoba menjauhi dirinya, padahal Suzurikawa dan Yuki sudah berteman sejak kecil. Yuki berkata itu sudah lama sekali dan sekarang mereka bukan lagi teman
masa kecil, hanya bertetanggaan saja. Tapi wajah Yuki terlihat sangat sedih. Suzurikawa tak percaya Yuki berkata semacam itu kepadanya. Tapi Yuki bersikap seperti itu karena Yuki tahu dan tak nyaman dengan pacar Suzurikawa, dan itu membuat sekelas heboh dengan informasi tersebut. Yuki menjadi kaget dengan kehebohan kelas mendengar informasi itu. Yuki tak mengira jika Suzurikawa ternyata begitu populer. Yuki menjadi tak enak karena sudah membocorkan informasi pribadi Suzurikawa. Mendengar hal itu, Suzurikawa menangis, bukan karena Yuki membocorkan informasi dirinya, tapi karena tindakan dirinya sendiri. Suzurikawa mengatakan kalau sebenarnya tidak seperti itu dan meminta maaf kepada Yuki atas tindakannya selama ini. Yuki berkata, ia lakukan semua ini demi Suzurikawa karena Yuki merasa pria mana yang senang ketika pacarnya masih berdekatan dengan teman masa kecilnya yang lawan jenis, dan pastinya itu akan membuat pacar Suzurikawa sangat cemburu melihatnya. Yuki juga berkata, pastinya Suzurikawa tak senang melihat pacarnya saat ini dekat dengan gadis lain, dan itu membuat Suzurikawa kaget dan mencoba menjelaskan kenyataannya kepada Yuki. Tapi Yuki sudah merasa sangat patah hati dan kosong, seperti benar-benar hancur. Ketika Yuki melihat Suzurikawa berpacaran dengan orang lain, Yuki tak tahu harus bagaimana dan merasa ia tidak seharusnya bersama mereka dan perlahan-lahan menjauhi Suzurikawa. Yuki sangat heran kenapa Suzurikawa tak bisa memahami hal sekecil itu. Hubungannya yang dulu tidak mungkin bisa dipertahankan selama-lamanya, apalagi ketika Suzurikawa menemukan seseorang yang ia cintai. Yuki pun meninggalkan kelas dan menjauhi Suzurikawa dan berkata akan makan di tempat lain. Suzurikawa hanya terdiam sambil menangis melihat Yuki pergi. Di dalam hatinya, Yuki sebenarnya sangat bahagia dulu ketika bersama Suzurikawa dan merasa ialah satu-satunya gadis yang tidak akan menyakitinya. Tapi ketika mengetahui Suzurikawa berpacaran dengan kakak kelas, membuat Yuki semakin hancur dan kosong dan semakin rapuh. Dengan tatapan penuh kosong, Yuki bertanya apa kabar hubungan Suzurikawa. Apakah Suzurikawa benar-benar mencintainya? Semua tindakan Yuki ini hanya demi Suzurikawa dan berharap dia mengerti. Tak lama setelah itu, kelas menjadi heboh. Banyak pria yang tak menyangka Suzurikawa sudah memiliki pacar, padahal banyak orang yang mengincar Suzurikawa. Ada juga yang bertanya siapa pacarnya, dan salah satu teman kelas Suzurikawa berkata kalau ia dan Suzurikawa satu sekolah, jadi ia tahu siapa orangnya. Tapi langsung dihentikan Suzurikawa. Suzurikawa pun menangis karena menyesal atas tindakan kekanak-kanakan ketika ia masih SMP. Jika ia tak melakukan hal semacam itu, mungkin saja hubungannya dengan Yuki akan semakin dekat. Tapi sama seperti Kamishiro, nasi sudah menjadi bubur. Ketika kelas dimulai, wali kelas berkata akan ada semacam karya wisata untuk murid-murid baru, yaitu mendaki gunung besok. Jadi sang guru berharap untuk tiap murid membuat sebuah kelompok yang terdiri dari 4 orang. Yuki berhayal tak akan ada kelompok yang mau menerimanya dan akan ditolong oleh ibu guru, dan itu akan membuatnya semakin dijauhi, dan itu merupakan ide yang sempurna bagi Yuki. Yuki berkata itu sangatlah menyakitkan baginya, tapi dengan wajah yang ceria. Dan tiba-tiba Koki memanggil Yuki dan berkata untuk bergabung dengannya. Yuki pun menyetujui ide Koki dan berkata siapa lagi orang-orang yang akan bergabung. Dan tiba-tiba Suzurikawa dan Kamishiro langsung bergabung dengan mereka dan cerita pun berlanjut.